Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Rana Salsabila, Bulan Ismailia Azwana, dan Ulfa Anugrah Askia akan membahas tentang pemilihan topik dan masalah penelitian, pembatasan topik, dan penentuan judul. Happy watching! A. Pemilihan topik, penelitian, dan contoh. Topik adalah medan atau lapangan masalah yang akan digarap dalam suatu tulisan. Topik juga dikatakan sebagai wilayah dalam dunia mental seseorang yang akan menulis, tempat ia mencari argumen untuk menunjang apa yang akan dikatakan. Topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan digarap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya topik tulisan adalah pokok persoalan yang akan dikembangkan dalam tulisan dan sekaligus merupakan wilayah dari pengembangan tulisan tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka penentuan topik antara lain, yang pertama, topik yang dipilih harus bisa ditangani oleh penulis, dan yang kedua, penulis memiliki keinginan yang besar untuk mengerjakan topik itu. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik, yaitu kemanfaatan dan kelayakan untuk dibahas, kemenarikan bagi penulis maupun pembaca, pengenalan yang baik oleh penulis sehingga mudah untuk dikembangkan. Bahan-bahan topik mudah diperoleh dan cukup memadai dan tidak terlalu luas atau sempit. Dapat disimpulkan bahwa topik harus menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan waktu yang tersedia. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk penentuan topik. Di dalam memilih topik, karya ilmiah harus dipertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat berarti bahwa pembahasan topik tersebut akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi, serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Yang kedua, topik dikenal baik. Berarti topik yang dipilih harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis sendiri. Sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiahnya dikuasai penulis. Yang ketiga, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara kontinu mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi dan memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiah secara baik. Bagi pembaca, topik yang demikian mengandung minat untuk membacanya. Yang keempat, bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya, sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh baik dari perpustakaan pribadi penulis maupun dari perpustakaan yang ada di daerah atau kota penulis. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Topik yang terlalu luas seperti laut, pendidikan, pelayaran tidak memberi kesempatan kepada penulis untuk membahasnya secara mendalam. Apalagi jika panjang karya ilmiah dibatasi. Sebaliknya, bila topik terlalu sempit, maka sifatnya terlalu khusus, tidak dapat digeneralisasi sehingga tidak banyak gunanya bagi pengembangan ilmu. 6. Topik yang dipilih sebaiknya A. Tidak terlalu baru. Topik yang terlalu baru memang menarik untuk ditulis, akan tetapi seringkali penulis mengalami hambatan dalam memperoleh data kepustakaan yang akan dipakai sebagai landasan atau penunjang. Data kepustakaan yang diperoleh mungkin terbatas pada berita dalam surat kabar atau majalah populer. B. Tidak terlalu teknis. Karangan yang terlalu teknis kurang dapat menonjolkan segi ilmiah. Tulisan semacam ini biasanya bersifat sebagai petunjuk tentang bagaimana tata cara melakukan sesuatu tanpa mengupas teori-teori yang ada. C. Tidak terlalu kontroversial. Suatu tulisan yang mempunyai topik kontroversial menguraikan hal-hal di luar hal yang menjadi pendapat umum. Tulisan semacam ini sering menimbulkan permasalahan bagi penulisnya. B. Masalah penelitian dan contoh. Masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, suatu perasaan tidak menyenangkan atas suatu situasi atau gejala tertentu. Masalah dapat diartikan setiap situasi yang dalamnya terdapat ketidaksesuaian antara aktual dan ideal yang diharapkan,
atau antara apa yang ada dan seharusnya ada. Masalah untuk penelitian bisa berkenaan dengan kondisi atau kegiatan yang berjalan pada saat ini, atau pada saat yang lampau, atau perkiraan pada masa yang akan datang. Keadaan dan kegiatan pada saat ini bisa dilihat dalam konteks saat ini, juga dilihat hubungannya dengan keadaan pada masa lalu, atau kemungkinan perkembangannya pada masa yang akan datang. C. Pembatasan topik. Agar subjek yang akan ditulis tidak terlalu luas dan dapat ditulis dalam waktu dan lingkup yang telah ditentukan, penulis hendaknya memilih salah satu aspek khusus dari topik yang dipilihnya. Satu jangka waktu tertentu dari aspek yang sudah terbatas itu, batasan cakupan dan peristiwa khusus yang berkaitan dengan aspek yang sudah dibatasi tersebut. Pembatasan topik dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Ada 3 model yang dapat mempermudah pembatasan topik, yaitu diagram jam, diagram pohon, dan diagram piramida terbalik. D. Penentuan judul dan contoh. Meskipun topik yang terbatas telah diperoleh, penulis belum bisa mulai menulis, tetapi harus menetapkan maksud dari tujuannya menggarap topik tadi. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perkembangan tulisan. Setelah itu, penulis membuat rumusan mengenai masalah dan tujuan yang dicapai dengan topik tadi. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman dan semuanya yang telah menyaksikan video kami.